Baik, berarti ini untuk bimbingan tugas akhir via Zoom kita sudah memasuki sikon ketiga ya, rekan-rekan ya. Nah, saya ingin melihat progres rekan-rekan karena ini sudah mendekati akhir bulan Januari dan rencananya itu bulan Februari kita sudah mulai memasuki, kalau nggak salah ya, infonya itu sidang ya. Nah, ini saya ingin tahu nih progres rekan-rekan bagaimana tentang tugas akhirnya. Kita mulai dengan Mas Felix dulu deh. Mas Felix, dengan judul implementasi metode YRT dan CPM pada proyek pembangunan kantin. Nah, ini progresnya menyusun bab 1. Saya sudah koreksi yang pertama. Ini selanjutnya gimana nih Mas Felix? Sudah ada sih yang sudah saya edit Bu, yang koreksinya Ibu. Nah, Hmm. terus yang koreksi itu yang untuk sumber itu Bu ya, yang dijadikan satu paragraf itu Bu. Itu maksudnya dia satu ini langsung ya dari. Digabung saja, nggak usah dipisah-pisah. Oh gitu. Nah, itu sudah ada, berarti sudah saya gabungin Bu. Nanti coba ini ya. Ini jaringannya masalahnya lagi masalah nih Bu. Hmm. Tapi Nah, sudah disusun nih Mas Felix. Berarti yang bab 1 sudah direvisi. bisa minta minta bantu juga dicek apakah sudah pantas untuk melangkah ke bab 2-nya. Kalau bab 2 kan bahannya kan sudah ada nih, tinggal Hmm. disusun lagi di bab 2-nya. Jadi gini aja biar cepat nih yang sudah direvisi bab 1 eh, apa namanya, digabungkan saja dengan bab 2-nya. Bab 2-nya kan kata Mas Felix sudah ada nih. Langsung aja Mas kirimkan ke saya. Jadi saya bisa cek langsung ya. Oh ya, oke. Bab 1, bab 2. Diposting saja di apa namanya akademik. Oke Bu. Ada tapi belum disusun Bu. Kalau bahan-bahan materinya sih sudah ada, cuman belum disusun Hmm. lagi. Oh, belum Bab dua. disusun. Ya udah nggak apa-apa deh, saya tunggu deh. Digabung saja. Minggu depan ya Mas ya, Mas Felix. Minggu depan ya. Bab 1, bab 2 ya. Nanti insya Allah kalau saya nggak berhalangan, kita lakukan lagi minggu depan, hari Minggu ya. Kita agak Oke. sedikit lebih banyak lagi sikon karena sudah mendekati nih. Oke, oke Bu. Oke, ini ada yang mau ditanyain nggak, Mas Felix? Karena saya masih harus ngecek revisinya kan ya. Bentar. Bentar ya Bu, saya buka dulu. Baik, kalau gitu saya lanjut dulu ke Pak Juhari ya. Baik, Bu. Pak Selamat pagi, Juhari, teman-teman. pagi. Baru join. Ada gangguan teknis, Bu. Oke, nggak apa-apa Mas Berkat. Tumben Ya, nih Mas Bu. Berkat paling telat. Oke, Mas Berkat bentar ya. Saya ini dulu ke Pak Juhari ya. Sebentar Baik, saja. Ibu. Baik, Pak Juhari. Masih ada kan ya? Ya, Bu. Ya, Nah, ini masih. mengenai pengaruh rencana dan realisasi penggunaan dana BOS terhadap kinerja keuangan di SMA Negeri 1. Nah, ini bab 1 itu masih harus dikoreksi ya, Pak. Saya sudah sematkan. Nanti harus direvisi sama Ya. Bapak. Kemudian menyusun bab 2 itu banyak sekali koreksian. Coba Bapak lihat deh. Mulai dari apa Ya. namanya, untuk jenis metode penelitian sudah benar, cuman data yang dikumpulkan itu salah. Nanti Bapak cek, saya sudah sematkan hasil koreksinya di akademik. Itu untuk bab 2 ya, Bu. Bab 2. Tapi sebelum membenahi Tapi bab 2, bab satunya diperbaiki dulu ya Pak. baik, Bu. Itu koleksinya Ibu yang dari kemarin sudah diperbaiki. Ya, ada lagi ya, Bu ya? Iya, ada lagi. Saya sudah submit tuh. Iya, baik, Bu. Siap. Baik, itu ya Pak Juhari Itu ya. nanti disatukan, Bu ya? Iya, disatukan saja Pak, bab satu, bab 2. Tapi Bab di 1, laman bab baru 2 ya, ya, disatu. tapi jangan digabung Iya, di satu halaman, dipisahkan ya. baik. Itu jadi Oke. dikirim ulang hasil koreksinya. Mm-mm. Nah, yang Ya, hasil baik, koreksi siap, Bu. saya tolong disubmit lagi, jadi saya bisa ngecek nih.
compare yang sudah direvisi Baik. apa belum ya? Mm-mm. Baik, begitu ya Pak Juhari ya. Ada Siap, Bu. pertanyaan nggak? Kayaknya pas dulu ya, Bu ya. Nanti kita Baik. cek lagi. Oke, baik. Nah, Mm-mm. sekarang saya lanjut ke Mas Berkat. Oke. Oke, Mas Berkat, halo. Halo, Mas Berkat. Nah, sekarang Mas Berkat yang nggak ada. Halo, Mas Berkat. Suara saya terdengar tidak? Masih ada nggak nih, Mas Berkat? Oke, saya lanjut dulu deh menjelaskan. Jadi gini rekan-rekan, kan untuk tugas akhir rekan-rekan itu diwajibkan untuk publikasi Sinta 5 ya. Jadi di Mm-mm. sini saya sudah buatkan list. Ini baru sedikit nggak apa namanya belum semuanya saya buatkan list. Nanti rekan-rekan bisa cari. Nanti saya beritahu caranya bagaimana mencari apa namanya jurnal-jurnal yang terindeks Sinta 5. Nah ini ada beberapa eh, jurnal yang sudah terindeks Sinta 5 yang bisa rekan-rekan gunakan. Jadi ini ada Progressio, ini adalah jurnal ilmiah manajemen. Dia publish itu di bulan Maret, Juni, September, Desember. Tapi kita sebetulnya kalau bisa ya cari yang sekitaran bulan Februari ya, biar aman gitu ya. Tapi misalkan di bulan Maret yang penting nanti rekan-rekan sudah dapat LOA-nya, jadi letter of acceptance-nya. Jadi itu bisa digunakan artinya nanti ketika diminta publikasinya mana, rekan-rekan bisa berikan LOA-nya. Nah ini ada yang gratis, ada yang sebetulnya ada yang gratis, ada yang berbayar. Berbayar itu misalkan sudah publish, sudah benar-benar diterima, nanti dia minta biaya publishnya sekitar antara 200 ya sampai 750. Itu 750 untuk yang fast track. Jadi ini ada yang, nah kalau yang nggak fast track itu rekan-rekan harus tahu, biasanya publishnya itu agak lama. Jadi nanti rekan-rekan bisa hubungi, coba dicek-cek ini referensi publikasi Sinta 5. Jadi ini khusus manajemen dan untuk seperti Mas Pelik berarti nggak harus di manajemen, misalkan manajemen dia skopnya bisa operasional, bisa diambil. Tapi kalau misalkan dia nggak ada di bidang operasional, nanti Mas Pelik bisa cari yang teknik ya. Mas Pelik contohnya ini ya, Journal of Civil Engineering, Building and Transportation. Dia publish di bulan Maret dan September. Ini coba dicek, dikontak editornya. Ini kira-kira apa namanya bisa publish nggak dengan kayaknya sih bisa ini karena dia kan di engineering ya teknik ya. Ini bisa nih Mas Felix masuk sini. Dan dicek ini gratis atau ada fast track-nya. Kalau saya sih lebih prefer fast track ya karena nggak begitu-gitu mahal banget ya kalau kita langsung ke apa namanya ke jurnalnya daripada nanti pakai agen ya itu agak lebih mahal. Nah ini ya. Nah, ini saya tambahkan Al-Kharaj ini saya pernah publish di sini. Cuman dia agak-agak mahal nih. Dia waktu itu fast track-nya 1.100.000, 1.100.000. Tapi ini ada dari ini tapi Sinta 4 ini. Oh, ini kan Sinta 5 nih. Nanti coba rekan-rekan cari ya. Ini referensinya. Nah, saya ingin coba beritahu bagaimana caranya mencari jurnal yang sudah terpublikasi Sinta 5 agar nanti rekan-rekan nggak jatuh ke jurnal predator itu bahaya. Tapi sebelumnya coba Mas Berkat. Halo Mas Berkat. Mas Berkat nggak ada. Coba nih ya. Saya. Halo Ibu, sorry, Halo. Iya, kedengeran nggak suara saya? kedengaran Bu. Saya tadi Aduh, panggilin dari tadi. Kita ya maaf Bu, kedengeran sebentar ya. kedengaran sih. Mm-mm. Saya lagi Ini. nyari-nyari ini, apa namanya, link Zoom-nya kok hilang gitu. Nah ini ya. eh Untuk Mas Berkat nih saya mau
lihat progresnya Mas Berkat ya. Ya Bu, baik. Izin off cam ya Bu, karena ini Boleh, agak boleh. ribet nih. Ya, Oke, ini kan bab 1, bab 2 sudah oke ya, Mas Berkat ya. ya Tinggal Bu. menyusun bab 3 dan bab 4. Nah, kemarin kalau Mas Berkat yang terakhir kita koordinasi itu berarti sedang menyusun bab 4 dong ya. Bab 3 Bu. Oh, baru bab 3. Kan olah data di bab 4. Kemarin Eh, saya lihat Mas Berkat sudah ada datanya tuh. bab 3 Bu, bab 3. Oh, baru bab 3. Tapi kan bab 3 kan nggak terlalu sulit, baru apa namanya, eh datanya saja kan yang Iya diinputkan Bu, ya. untuk bab 4 tinggal kesimpulan dan saran itu mah cepat itu Bu. Nah, iya, oke, oke. Berarti eh bulan ini selesai nih, Mas Berkat kira-kira. Minggu depan Bu, insya Allah. Oke ya, minggu depan ya. Ini saya tunggu nih kalau bab 3-nya sudah selesai, tolong langsung dimasukkan di siakat ya, Mas Berkat, agar bisa saya cek. Nah, kemudian nih coba saya tanya, Mas Berkat sudah ada apa namanya referensi untuk publish jurnal Sinta Limanya di mana? Belum ada Ibu, mohon Belum ada. arahannya Bu. Nah, Saya ini untuk bab 3 sih Bu tinggal ini aja sih 2 variabel lagi sih Bu. tapi nggak ada kesulitan yang kemarin doang kan ya? Iya, Ya udah, kita pakai yang laporan yang saya bilang itu aja, Mas Berkat. Gak apa-apa kok. baik Ibu. Namun nanti Mas Berkat jangan apa namanya tidak usah didetailkan ini apa namanya hasilnya dari mana gitu kan. Yang penting Mas Berkat ambil dari laporan keuangannya. Seperti itu ya. Baik Ibu. Oke. Nah, ini saya lanjut ke referensinya. Nanti ini rekan-rekan bisa cek ya untuk publikasi Cinta Lima. Nah, saya mau kasih, sudah tahu belum caranya bagaimana mencari Mohon, di mohon maaf Ibu, boleh saya share nggak Bu? Biar Ibu bisa ngelihat sekilas aja gitu. Oh, boleh, coba. Boleh ya? Sebentar ya Bu. Aduh. Coba. Ini bisa, Mas Berkat bisa share screen ya? Bisa Bu. Silakan, silakan. Oh Silakan. ternyata Oh, nggak nggak bisa. bisa Bu. Ya udah, saya coba untuk rubah Mas Berkat jadi bentar. Nah, sudah saya ubah jadi co-host, coba. Bisa Mas Berkat? Ini saya stop share dulu. Coba dikecilin Mas Berkat. Nah, Mohon maaf Bu, gimana Bu? Udah ya Bu? udah tampilnya udah bagus. Coba kita lihat dari awal bab 3-nya Mas Berkat.
Bab 3 itu implementasi ya. Berarti olah data di sini ya, Mas Berkat ya? Iya, Bu. Oh, oke. Deskripsi dan analisis data. Oke, ini udah ditambahin ya datanya 2019 sampai 2023. Iya, Bu, udah. Ini saya ambil sampai Juni 2023, Bu. Mm-mm. Karena di data per Desember itu bulan ini, Bu. Menurut tahun. Oh, karena Desember itu belum publish. Iya. Berarti ini termasuk yang apa purposes sampling itu kan ya? Hanya data-data tertentu yang diambil kan? Betul, Bu. Oke, coba lihat ke bawah. Perhitungan K rasio. Oh, ininya Mas Berkat masukin juga ini dari laporan keuangan. Saya kira hanya sebetulnya nggak apa-apa sih kalau ini nggak dimasukin, hanya langsung aja itunya apa namanya tabel K rasio yang diambil misalkan yang dihitung dari bulan Juni. Berarti kan ada Desember 19, 20, nggak harus semuanya sih. Ini kan coba ke bawah. Ini kan jadinya bentuknya dari laporan keuangan kan ya. Coba Mas Berkat di Iya, scroll. Bu. Memang benar sih, Bu, ada beberapa komponen yang memang muncul angkanya, tapi Hmm. kita harus ada juga yang kita harus hitung sendiri, Bu. Nah, ini nggak apa-apa. Jadi gini, eh, nanti ini kalau misalkan dipublish ke dalam jurnal-jurnal itu kan nggak boleh banyak-banyak ya halamannya ya Mas Berkat. Betul, Bu. Jadi gini, dibuatkan saja tabel karnya, jadi nggak harus masuk satu laporan begini. Jadi tabel KAR untuk tahun 2019, 20, 21, 22, 23 gitu ya. Baik, Ibu. Karena di jurnal itu paling banyak lah, 10 lah, 10 halaman. Coba lanjut. Oke, berarti selain KAR apalagi? Kan capital aset kan berarti nilai perhitungan asetnya. Dan Camel ya, capital asset manajemen. Nah, perhitungan rasio manajemen menggunakan NPM, Net Profit Margin. Kemudian earningnya mana? Oke, ini earning. Satu lagi, ini menggunakan ROA. Nah, begini aja nih yang tadi apa SAR-nya ya. Gak usah satu itu Baik, gede Ibu. gitu. Satu lagi dari jadi yang untuk earning pakai ROA, kemudian BOPO. Iya, betul, Bu. Kemudian apa lagi nih? Liquidity, oke. Kemudian melihat dari RGSC. Lanjut. Ini tersesat. Ini kalau datanya udah lengkap enak ini tinggal kesimpulan. Coba lagi. Judulnya kan analisis ya. Betul, Ibu.
Ini RGC udah semua, Mas Berkat. Tinggal 2 lagi, Ibu. Oke, ini saya lihat sih udah bagus ya. Lengkapi aja. Ini kan kalau yang ada yang sama dengan Bagi itu kan bagian tinggal ini, copy Bu. paste. Ini kan tinggal copy paste ini kan. Iya. Kalau tadi kan sudah ada, tinggal dipindahkan di sini. Sama bagian ini aja, Bu. Tinggal 2 lagi aja. Oke, ini mah bisa selesai ini cepat kok. Nah, net interest margin yang kemarin itu kan ya. Betul, Ibu. Udah pakai itu aja. Oke, nih Mas Berkat, nanti kalau udah selesai ini masukin ke saya sekalian aja sama Apa? kesimpulan Ibu, ya. Hmm, Ibu mohon maaf, nggak apa-apa ya kita pakai total aset mana iya, tahun. nggak apa-apa, pakai itu aja. Karena kan Oh, iya. memang apa namanya, nggak semuanya data kita bisa kumpulkan ya. Kita pakai yang Iya. ada. Baik, Ibu. Hmm. Kalian bab 4 ya, Mas Berkat ya. Jadi sekalian saya koreksinya semuanya gitu. Jadi Mas Siap, Berkat Ibu. tinggal langsung cari referensi buat publikasi. Iya, siap, Ibu. Minggu depan saya submit ya, Bu. Oke. Oke, nah kalau begitu nih saya lanjut. Ini rekan-rekan saya tanya lagi sudah apa namanya sudah tahu belum bagaimana caranya untuk eh, mencari Izin referensi stop publikasi? share ya, Bu ya. Boleh ya, Bu? Ya boleh boleh silakan. Baik, terima kasih, Ibu. Sama-sama. Nah ini ya saya coba beri tahu caranya. Jadi rekan-rekan bisa buka di Sintai. Ini enggak rekan-rekan nggak harus apa namanya buat dulu akunnya nggak perlu. Jadi rekan-rekan bisa langsung masuk ke Sintanya untuk cari tahu referensi publikasinya. Jadi kita pilih jurnalnya kalau misalkan sudah ada atau rekan-rekan bisa cari dari sini source jurnal ya. Ini sudah tampil belum? Udah, Bu. Udah ya. Nah ini rekan-rekan pilih untuk difilter kan rekan-rekan pilih yang Sinta 5 ya. Kemudian pilih ekonomi karena yang berhubungan dengan bidang kita, bidang penelitian kita. Jadi nanti publikasinya masuk ke jurnal yang memang sesuai dengan bidang keilmuan kita. Saya pilih dua deh, ekonomi dan engineering. Karena kan kita ada proyek operasional ya. Kemudian klik filter jurnal. Nanti dia tampil. Kalau aku masuk di ekonomi kan, Bu? Nah, ini Iya. ada jurnal ilmiah manajemen dan bisnis. Ini bisa diklik. Misalkan ini, tapi ini saya tadi cek kayaknya dia publishnya itu di bulan apa tadi ya? Kayaknya agak lama sih. Coba klik ini aja langsung. Nah ini, kita lihat dia itu, nah ini jurnal ilmiah manajemen dan bisnis itu dia publish di bulan Juni dan Desember. Nah, ini kayaknya kita nggak bisa pakai nih, karena terlalu lama ya publishnya. Kita skip aja. Ini khusus Islamic Study karena kita nggak berhubungan dengan itu. Nah ini coba. Ini kan tadi ya salah satu referensi ini buat buat Mas Pelik nih. Coba kita lihat. Ya, Bu. Ini agak lemot, terus saya pakai.
Ini dulu. Nah, ini bulan Maret. Maret bisa nggak ya kita ya? Maret dan September. Nah, bagaimana cara lihatnya dia berbayar atau tidak? Kita bisa lihat di sini untuk submission. Nah, ini bisa lihat ya, ada author fees. Jadi ada biayanya. Untuk fast track-nya 750. Jadi ketika mensubmit artikel itu belum diminta, tapi ketika apa namanya kalau misalkan kita nggak menggunakan fast track review, biasanya nggak berbayar, gratisan, cuman lama nih. Tapi kalau kita mau fast track diminta 750, tapi ketika sudah oke nih ya dipublish, kita akan bayar lagi 500.000. Berarti berapa tuh rekan-rekan? 1.750 ya, Bu. Nah, iya. Ya. Jadi kita bisa cek di sini ya, apakah ya disesuaikan dengan kemampuan kita lah. Tapi cari, kalau yang gratisan cari coba bisa nggak yang cepat. Tapi ada juga fast track review yang nggak semahal ini. Kemarin ada dosen itu dia pas di apa tadi ratio itu hanya 600.000. Ketika publish nggak bayar lagi kalau nggak salah. Oh, ini ada yang minta lagi bayar ya. Jadi rekan-rekan cari referensinya menggunakan yang saya beritahu ini, cari di Sinta 5, kemudian pilih misalkan di mana jurnalnya, cek dulu biayanya, kemudian scope-nya. Jadi scope itu sesuai dengan bidang kita, keilmuan kita. Kemudian jangan lupa cocokkan dengan waktu publikasinya. Ada juga yang di Januari. Kalau yang saya share tadi, yang referensi itu di bulan Januari itu bulan Jurnal Manajerial dan Kewirausahaan. Itu dia publish di Januari, April, Juli, dan Oktober. Di Januari kalau bisa Mas berkat kelar ini bisa nih Mas. Jurnal Manajerial dan Kewirausahaan. Coba nanti Iya, Bu. dicari. Kalau sudah selesai. Bukan manajemen bisnis dan teknologi pelayanan. Mau cari-cari aja di sini ya. Itu yang saya referensikan yang apa namanya publishnya itu dekat-dekat antara Januari, Februari sama Maret ya. Nanti rekan-rekan bisa cari lagi sendiri di sini. Kayak gitu Bu. ya. Silakan. Bu, maaf kalau ada yang nggak berbayar gitu, yang free boleh dah Bu. Tapi kalau memang ada yang berbayar ya nggak apa-apa, demi TA ya harus maksimal. Itu yang saya pilihkan itu yang berbayar hanya di fast track. Tapi kalau yang biasanya gratis, Mas Berkat. Tapi lama ya Bu ya. Tapi lama. Itu biasanya Baiknya, bang. baiknya kami memilih yang mana Bu? Kalau menurut saya fast track aja, tapi cari fast tracknya ya jangan mahal-mahal gitu, dan publikasinya jangan bayar lagi begitu loh. Oke. Baik Ibu. Cari yang fast track 600.000 biasanya, 750.000 deh. Nah kalau kemarin saya pakai Alpharet itu fast track 1.100.000. Wow. Tapi Sinta 4, bukan Sinta 5, dia Sinta 4. Bu, kalau internasional bisa masuk nggak sih Bu? Internasional, coba deh. Kayaknya boleh deh internasional ya. Kayak bisa deh internasional itu. Cuman gini, kalau internasional saya sendiri belum pernah ya. Karena saya takut kalau internasional itu listnya saya belum tahu cara bagaimana memisahkan dia dari jurnal-jurnal predator ya. Jadi
saya cari aman aja gitu. Kalau memang harus internasional, saya harus benar-benar cari channelnya yang benar-benar aman gitu. Nah, kalau ini kan kalau yang nasional terindeks Sinta kan kita bisa langsung masuk ke Sintanya kan, kita cari cek gitu kan. Itu sih Mas Berkat. Baik Ibu, minimal Sinta 5 ya Bu ya. Kalau Minimal internasional yang tinggal 5. baik ya kalau bisa ya Bu. Jangan sampai yang internasionalnya predator atau tidak diakui. Oke. Janganlah. Kita cari aman aja Mas Berkat. Oh siap. Oh ya Ibu, terakhir, apakah kita ada sidang skripsi Bu atau cukup publish aja publikasi? Infonya kemarin itu ada sidang di Februari. Jadi Februari. Jadi gini kan harusnya kalau apa namanya publikasi itu kan harusnya setelah kita sidang ya. Tapi ini saya lihat kok apa namanya dosen itu diarahkan harus memberikan referensi mahasiswa untuk publikasi gitu kan. Berarti sidangnya itu bagaimana? Misalkan apa hanya formalitas aja kita sidang, tapi apa namanya mahasiswa boleh gitu kalau sudah publikasi ya bagus gitu. Sidang hanya formalitas. Kayaknya sih begitu deh Mas Berkat. Jadi ya Oh, udah langsung aja ketika kelar selesai ini langsung aja cari referensi untuk publikasi. Sidang kan berarti karena kalau kita sudah publish berarti yang itu hasil penelitian kita yang akan kita majukan di sidang. Nggak ada masalah lah berarti ya. oh iya, baik Bu. Soalnya kalau misalnya sidang ya harus, aduh sedikit deg-degan juga sih Bu. Paling ngaruhnya kan nilai aja sih Mas Berkat. Yakin sih mudah-mudahan dapat A ya Bu. Amin. Biasanya kalau udah publis masa iya dikasih nilainya kecil. Kasih nilainya A lah. Nggak mungkin kita udah capek-capek gitu udah publikasi. Masa Iya iya nih, dikasih nilainya kecil. rambut udah mulai rontok Bu. Ya Allah. Oke, ada lagi nggak pertanyaan untuk yang lain? Mas Felix gimana nih Mas Felix? Ya Bu, ini saya masuk ke ya, oh, yang ini gimana, Bu ya? Apa? LMS tugas Ah, akhir. Ini ah. kan saya masuk ke Oh, Siakap, LMS. mau saya Ya, upload. ya, masuk aja, Iya, jangan saya nggak masuk usah ke di Siakap. LMS ya kata aja. Ya, ini saya masuk ke Siakat, terus ke Hmm. tugas akhir, terus ke kegiatan pendukung ya. Bimbingan, Mana nih? Bimbingan bimbingan Mas Feli. yang kayak Mas Felix biasa Hah? masuk gitu loh. Akademi kan udah masuk di Enggak. akad. Ah, ah, ah. Iya, ini saya Pokoknya lagi yang muter-muter bimbingan, nyari mana sih? Bimbingan, bimbingan. bimbingan. Karena Konsultasi. tampilan si akad kita beda nih antara dosen sama mahasiswa, jadi saya nggak bisa lihat. Karena saya ngeceknya di bimbingan. Kita mau di-share di sini. Hmm. Bisa coba dulu ya. Coba Bu ya. Ntar saya masuk di komputer dulu Bu. Ini saya ada di handphone masalahnya. Mas Felix bisa share di sini. Coba sambil Bu, sambil ini, sambil saya coba masuk dulu. Mm-mm. Ini jaringannya TO lagi. Lambat. Ini di saya aja agak-agak lemot ini. Sinyalnya kurang bagus. Coba nih saya Bab itu sambil. apa Bu? Bu itu terdiri dari apa Bu?
Bab 2 itu sebentar saya share lagi ya. Nah ini. Dia sampai bab bab 4 aja Bu ya, atau Ya, bab 3. sampai Bisa nggak? bab 2 itu ini kan jenisnya tergantung apa namanya metode penelitian kita ya. Kalau kuantitatif berarti dari jenis metode penelitian sampai pada lokasi dan jadwal penelitian. Nah, kalau bab 3-nya apa ya? Mas Berkat tadi olah data deh kalau nggak salah ya. Bentar ya. Saya cek, saya ada nyatet itu di mana Bab ya? 3 implementasi, Bu. Ya, implementasi ya. Oh ini, Bab 3. bab 3 itu saya nyatet di mana? Bentar, panduannya mana ya? Ya itu kemarin saya ini nanyain panduan yang itu Bu. Bentar. Soalnya gini, ada arahan dari Pak Wahyu itu, panduan itu katanya belum fix, jadi nggak boleh di-share dulu gitu. Jadi saya nggak nge-share. Cuman Kenapa Bu? kalau susunan, jadi gini, kemarin itu buku panduan belum boleh di-share karena belum fix, belum disahkan. Hanya untuk format penyusunannya ikuti saja, begitu. Arahannya ya. Ya, Ada. nah itu format penyusunannya saya nggak pegang Bu. Jadi saya belum bisa share. Aku Ah, untuk formatnya aku cari dulu, nanti saya share ke Bang Felix deh. iya, coba ya. Ini saya ada nih. Saya ini baru selesai bab 1 nih masalahnya kayaknya Bu. Tampil? Sudah tampil? Udah, Bu. Ding Bu. Sebetulnya sudah ada, cuman Di saya belum loading. boleh di-share ini. Mm-mm. Kita langsung ya ke susunan formatnya ya. Susunan formatnya. Nah ini ya. Bab 1 kan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat. Bab 2 itu metodologi penelitian. Yaitu mulai dari metode kuantitatif atau metode kualitatif sesuaikan dengan jenis penelitian yang kita gunakan. Bab 3-nya implementasi, Mm-mm. yaitu analisa. 3.1 analisa, 3.2 hasil dan pembahasan. Ini Mas Berkat sudah sesuai ini belum? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah. Nah, analisa dan pembahasan. Baru bab 4 kita sampai bab 4, kesimpulan dan saran-saran. Nah, itu aja nih. Mas Ya Felix. ini bisa ke Bu di share. Boleh Nanti nggak? ini saya Yes. apa namanya? Saya ini ya. Saya cut ya dari bab 1, bab 2, bab 3 dan bab Ya, 4 aja ya. Aku udah share, Bang Felix. ya, ya. Ada kah? Hmm. Udah. Aku udah share, Bu, ke Felix. Oh ya udah. Coba ntar saya cek ya. Makasih ya Mas Berkat ya. Siap, Bang. Oke, kalau gitu berarti Mas Felix sudah punya. Berarti dari saya nggak perlu lagi ya. Mana nih? Nggak ada nih. Kau share kemana Mas? WA yang mana? Ah, itu Coba yang di ini aja deh Bu. Di cut aja. nomor Ya udah nih. 48 Biar saya. 44, Bang Felix. Ini Apa yang namanya Berkat ya? Udah ganti nomor ya, Felix. Enggak Mas ya. saya Masih kok. masukkan di sini deh. Ini nanti saya share di ini aja berarti ya. Di grup aja. Grup TA-nya Ibu. Kalau nggak ini PPT-nya saya tambahin. Teman.
Jadi saya share PPT-nya ya. Biar teman-teman. Ya. Jadi teman-teman yang lain juga kan sekalian ngelihat. Mm-mm. Oh, udah tuh di grup tuh Mas Berkat udah share. Wah, gila internetnya lambatnya. Ini saya juga mau copy paste lama banget ya, nggak bisa ya. Ada apa dengan sinyal hari ini? Nggak bisa. Ya, Ini tadi ini Masa udah seluruh nih. Indonesia sih? sebentar keluar Bu. Makanya. Masa iya seluruh Indonesia ya kan? Iya nih. Ini Mas Pokoknya Berkat udah share nih. Bang Pelik jangan sampai manjat pohon nyari sinyal. Hmm. Jadi terus. Itu retorika aja, Mas. Udah tuh, udah di share di grup ya. Makasih ya Mas Berkat Ya, ya. oke, Bu. Makasih Bu. Sama-sama. Kasih kembali. Oke, ada lagi nggak pertanyaan? Ini Mas Felix jadi nggak nge-share? Kalau nggak salah. Ya ini mau nge-share tapi internetnya loh lambat betul nih, Bu. Sudah nggak apa-apa lah. Tuh, Nanti saya lambat cek tuh. di si akad ya. Saya cek di akad aja. Iya, iya, Bu. Oke, kalau begitu berarti selesai ya Mas. Pikun kita untuk tugas akhir. Nanti kita seperti biasa berkoordinasi di sistem akademik ya. Untuk Mas Felix, Mas Berkat, dan Pak Juhari. Oke, ada pertanyaan lagi? Bu, bentar lagi, Bu. Siapa tahu dia nih mau, Bu. Coba, Kirimin ini dong. Link ini, link Zoom-nya di grup. Nanti saya langsung ngeklik. coba ya. Duh, lambatnya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ini memang lambat ini kayaknya. Ininya apa namanya? Linknya Nggak tuh. bisa, Bu. Nggak bisa. Ya, oke. Ntar. Oh ya Ibu, terakhir Bu, Silakan. terkait tata kelola perusahaan, kan di laporan keuangannya hanya ada deskripsinya aja Bu. Apakah saya bisa ambil itu saja Bu? Itu masuk di bab berapa? Bab 3. Bab 3 ada ya? Bukannya bab 3 hanya analisa. Oh, ini hasil dan pembahasan. Sejarah singkatnya sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Itu nanti juga nggak akan kepake di jurnal. Yang RGC bagian G ya Bu. Ini kan hasil dan pembahasan pada bagian ini isi hasil penelitian diawali dari gambaran umum profil organisasi. Ya jelaskan aja. Kan Mas Berkat pakai Bank Sinar Mas ya? Iya. Itu berdiri di tahun berapa? Kemudian struktur organisasinya bagaimana? Itu aja udah. Oh, Terus baik Ibu. lokasinya di mana? Ya, baik Ibu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Makanya saya mau cek nih. TA-nya Mas Berkat. Mas Felix jadi nggak? Kayaknya enggak deh. Jadi Ini nggak mau kebuka nggak dia. bisa. Saya udah Ini mau soalnya di habis. tampilannya di sini networknya bandwidth-nya low. Makanya itu, Bu. Iya tuh bandwidth low. Jadi nggak bisa. Iya, Oke kalau gitu. ini lagi indip lihat gangguan. Oke kalau gitu nggak apa-apa nanti posting aja di si akad biar saya cek. Bab 1, bab 2 biar cepet ya Mas Felix ya. Bab 1, bab 2. Iya. Oke, Pak Juhari, ada yang mau di-share? Pas dulu, Bu. Baik. Kalau begitu,
Oh, ini, Sikon Bu, ini kalau nggak selesai gimana? kalau nggak selesai apanya? Kalau nggak selesai gimana? TA-nya. TA-nya ya lanjut di semester 8. Jadi MA. Enggak lah, nggak mahasiswa abadi. Kan Ayo baru juga 8 semangat Bang Pelik. semester. Nah, Kan ini masa berarti enggak gini Mas Felix. Ini kalau misalkan selesai Nah, nih, berarti kan mereka lulus nih, yang udah selesai lulus hanya dalam 7 semester. Kumlot lah istilahnya. Nah, kalau Mas Felix lanjut di semester 8 bukan MA ya pas gitu tepat semester tanpa julukan kumlot. Ya. oh gitu. Mm-mm. Iya, iya. Nah, masih berkat berarti kalau dia Berarti harus lulus upload. tahun semester ini dia ada predikatnya kumlot karena 3,5 tahun. Bu, Itu. kita Oh gitu. wisudanya offline apa online ya, Bu? Ah, Offline ya? ini saya belum tahu kayaknya. Karena kita dari seluruh penjuru Indonesia bahkan ada di luar negeri, kayaknya online deh. Apa kayak Mas Hendy mau gitu dia balik dulu ke Indonesia buat Mau lah wisuda? dia. Pulang kampung ya kan? Mau. Ya udah kalau Oh, mau kita nanti mungkin bisa kita di apa onsite ya. Sama Pengennya gedung. offline sih, Bu, biar ketemu nih satu Iya angkatan. kan, benar. Kayak Mas Hendy kan dia di Korea, terus Mas Ya, Firwana karena juga di Korea waktu kan. itu kita bahas, katanya si Hendy kalau mau wisuda offline-nya, dia pulang, Bu. Nah, itu bisa tuh kalau benar-benar iya. memang mau Jadi offline. dari kampus aja, Bu. Kampus aja yang yang menetapkan bahwa kita offline sudah titik. Nah, jadi Nah, kita masih ikut Mungkin nah itu kan kalau gitu. gitu. bagi teman-teman yang nggak bisa, mungkin baru ini, Bu, Mereka bisa. online gitu. Cuman kalau kayak Terus, gitu kan berarti Ya, harus ada biayanya dong, biaya wisuda. iya, Harus keluarin berarti mahasiswa. iya. Karena Nggak saya apa- aja berapa dulu, biasa? nggak tahu ya saya biayanya yang sekarang. Kalau dulu saya S1 aja itu satu undangan ya, karena itu kan harus ada undangan buat orang tua. iya. Satu undangan itu dulu di saya 350.000. S1. Itu dulu ya, Bu, ya. Dulu banget, Terus kalau 2007. kalau nanti offline kan berarti kan dibebankan ke mahasiswa untuk ini kan, Iya. untuk offline-nya, Untuk toganya dan lain-lain iya gitu, Bu ya. toganya ya itu kan terus undangan buat orang tua untuk hadir itu kan perlu biaya tuh nanti rekan-rekan mahasiswa yang Nah, bayar gitu nggak apa-apa, Bu. Yang penting nggak terlalu gede. Kalau sampai puluhan juta, hancur juga mahasiswa, Bu. yang enggak Tapi kalau belum cuman iya, karena kayak saya kan otomatis dari sini aja lumayan tuh tiket pesawatnya udah Kalimantan PP ya kan. iya PP itu ya nantilah Iya, kita kalau lihat. seandainya memang Nggak apa-apa lah, masih Bang. masuk Bisa. Nah kalau gitu berarti bisa Mas Felix apa ya? kalau mau barengan yang lain harus tahun ini harus Ya, Bu semester ini bantuin. oh bantu ini saya udah bantu ini saya bantuin koreksi, Hmm. saya bantuin revisi nih yang salah kan gitu. Terus saya udah bantu nih. Ya nggak Kalau masih dekat. betul, Ibu. Saya udah memikirkan ini nih, gimana nih cara nyiapin baju toga gitu, Bu. Nah, kan harus semuanya baru ya. Ya, Kemejanya baru, baru semuanya. celana panjangnya baru. Aku senang banget loh, Bu, karena kemarin saya, maaf, 2 minggu yang lalu ya, Desember, saya udah ke Unsya, Bu. Niatnya ngambil ini doang, jas Alma mater. alma mater. Jadi saya nggak ketemu Bu Pus, saya ketemu Bu Rati sama Pak Joko doang. Oh, ya nggak apa-apa. Jadi Kita sudah sekian tahun saya baru dapat alma mater, Bu. setelah mau lulus lah dapat alma Udah mau mater. lulus, aduh, senang banget lah. Bang Ya, Pelik nanti udah punya belum? Pesan dong. belum. Pokoknya ntar kalau ke sana
Kalau seandainya pas wisuda juga kalian ngambil alma mater gak urus, yang penting ada alma maternya buat story Bu, sejarah Bu. Bang Pelik, Nanti disiapin aja Bu ya. Bang Pelik, yang penting Bang Pelik Gimana semangat Bu? dulu nih TA-nya diselesaikan. Kita bisa bareng-bareng, awas kalau nggak wisuda bareng ya. Ini kan Iya berarti ini angkatan di, 1. di Ini bisa berapa ya? Bisa berapa Mas Berkat? Teman-teman tuh di angkatan 1. 20-an ya Bu ya? Untuk manajemen ya Bu? Ya, Mungkin manajemen 20-an, 20 sekitar 20 ya. iya. Makanya angkatan nih Mas, 1 loh ya. Tapi kalau Iya, yang ngambil untuk manajemen TA ya. 40-an kan? Iya. yang ngambil TA kan angkatan 1 sama angkatan 2. Ini saya rancu ini kan Pak Juhari angkatan 2 ya Pak? Pak Juhari masih Apa ada ya, Bu? nggak nih? Angkatan 2 kan ya Pak Juhari? Iya kayaknya Bu. 1, Bu. Nah, itu juga. Angkatan Pak 2 Tahun ya. berapa Pelik sama Pak Pak Juhari? Pelik. Nah ini angkatan Oh iya, 2 Pak saya 2. nggak tahu bisa dibarengin nggak Oh dengan sini ya kan? angkatan. Ya. Iya. Yang bertahan angkatan 1 Halek, Pelik, si Yunanto, Irma, Hendy, Khairul. Eh, sedikit sih Bu ya. Itu Arnina, Sudikdo, ya Armina, Sudikdo, Sugeng, iya Tusuk Magenta ya kan? Sukmagen. Oh, kalau Sukmagenta Bu sempat ini cuti, jadi dia baru lanjut lagi. Oh, tapi ngambil nggak dia ngambil TA nggak? Kayak sepertinya dia ngambil Bu, tapi Nggak bisa ini. Apa namanya semester ini. Kalau cuti kan berarti ada mata kuliah yang belum diambil. Sama kayak Pak Juhari ini berarti kan masih ada mata kuliah yang belum diambil ya Pak? Orang masih ada mata kuliah yang belum diambil kan Pak Juhari ya? Ya udah habis, Bu. Udah habis, Udah terakhir. Iya, udah terakhir. Berarti ikut itu. Soalnya gini kalau angkatan udah 2 itu kan bicara. dulu kalau kami angkatan 1 pengambilan SKS-nya dibatasi. Jadi kalau untuk angkatan 2 itu eh, waktu itu nggak ada ya Bu ya. Jadi mereka bisa angkatan 2 itu bisa bareng dengan kami. Gitu ceritanya Bu. iya dia mereka di los gitu kan ya. Iya. Apalagi ikut apa antara, udah cepet ya. Iya, cepat. Cuman saya nggak tahu nih angkatan 2 apa bisa sekalian wisudanya dengan angkatan 1 atau enggak gitu. Ini masih rancu ini angkatan 2 ini. Tapi kalau angkatan 1 seharusnya semester ini lulus ya. Saya malah lebih Bu SKS-nya Bu. Makanya. Ini yang di terakhir ini loh. Saya agak-agak rancu karena mereka ada yang gini mengambil misalkan dia ngambilnya seharusnya mata kuliah pilihan atau konsentrasi itu ya SDM, tapi dia ngambil juga keuangan gitu kan jadi banyak tuh SKS lebihnya. Kalau zaman dulu saya itu enggak gitu. Harus misalkan kita konsentrasi kita sudah yakin mau di keuangan ya keuangan aja yang diambil untuk mata kuliah konsentrasi SDM, operasional atau pemasaran nggak usah diambil. Gitu. Oh ini ada gabung gitu kan. Boleh dia ngambil dulu yang pemasaran atau nanti dia ngambil juga SDM satu-satu diambil harusnya kan 3 tuh 3 pilihan konsentrasi. Nah, 3 mata kuliah pilihan untuk satu konsentrasi kan begitu kan. Nggak boleh digabung harus sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Iya. Saya lihat ini ada yang begitu. Kalau Mas Berkat semua konsentrasi keuangan ya? Mas Felix? Keuangan Bu. Awalnya saya ambil MSDM sebenarnya Bu. Nah, tiba-tiba pas ini mau apa namanya itu terakhir aku berubah haluan ambil keuangan. Tapi saya tetap tertarik sama MSDM. Jadi waktu itu saya telepon Pak Joko konsul, apakah bisa nggak saya ambil 2 sekaligus Pak? Karena di kedua bidang ini saya tertarik gitu. Nah,
Katanya bisa Mas, tapi wisudanya nggak tahun ini. Wisudanya nggak 2024. Tahun depan. Katanya. Oh gitu. Aku pikir bisa. Kalau bisa ya mumpung, soalnya beban SKS saya di semester 7 ini Bu hanya 15. Sebetulnya gini, kalau dua konsentrasi ya nggak apa mau ngambil mata kuliahnya dua pilihan gitu konsentrasi bisa, cuman kan tetap yang di sidang hanya satu gitu, Hanya satu. Oh. nggak Oke. dua-duanya, pilih Kayaknya salah satu. Oh iya. lah Mas, masa Mas gelarnya 2? Gelarnya tetap satu, Tetaplah ST. SM ya Bu ya? SM ya sekarang ya, Iya, sarjana SM manajemen sarjana ya. manajemen SM, ya. Kalau sarjana dulu kan manajemen SE, Bu. Iya, sarjana kenapa sih nggak SE Bu? SM, nggak tahu Biar perubahan. ya kayak Ibu SE gitu. Kalau SM apa itu SM? Sarjana Sarjana manajemen manajemen Bu. kan sekarang aja yang dosen-dosen yang lulusnya belakangan dari saya, kalau saya kan dulu sarjana MSI, ada MSIM ya, kalau saya dulu Oh, MSI gitu kan, Magister Sains. Nah sekarang saya pas giliran saya itu Magister Sains gitu, ilmu manajemen. Nah sekarang berarti yang SM sama M MM ya, apa ya, M, Master Management. iya. Hmm, Jadi ada Iya. perubahan di tiap periode gitu. iya. Oh ya Bu, kita Kan jadi dia 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 enggak menjurus kah itu Bu, kayak misalnya manajemen bisnis kan dia SMB dia. Ya, SMB. Nah, kalau kalau dia masuk kategori manajemen operasional itu gimana dia? SM aja ya Enggak, gitu ya? Tetap ya? dia tetap dia. Kalau dia ngambilnya di manajemen tetap manajemen. Ya. Enggak, kalau keuangan enggak dibilang keuangan. Paling nanti di transkripnya, kalau di ijazah nggak kelihatan ya. Kalau di transkrip baru kelihatan konsentrasinya apa. Gitu. Ibu gimana sih lanjutan itu Bu? Unsya ini jadi nggak program magister itu Bu? Buka program. Insya Allah jadi setelah IPT ya. Kapan itu Bu kira? Pengennya sih aku nggak ini ya Bu. Lanjut. Lanjut, jangan Nah ada ini kan jeda Bu. IPT tahun ini nih. Kalau nggak salah April atau Maret ya. Oh, Itunya tahun ya depan. visitasinya. Berarti ya kemungkinan kalau progresnya jalan lancar ya tahun depan udah buka gitu, atau pertengahan tahun ini udah buka. Oh gitu. Mudah-mudahan. Nah kalau bisa nanti ngambilnya linear. Kalau Iya. manajemen yang ngambilnya manajemen lagi. Nanti untuk program magister ada jurusan apa aja Bu? Fakultas. Baru ada buat di manajemen, berarti dia apa? Bisnis digital ya kalau nggak salah. Hmm. Ininya apa? Prodinya. Prodi apa ya? Kalau nggak salah digital deh itu untuk S2-nya. Oh, Manajemen sama bisnis digital. Kalau nggak salah ya. iya. Kemudian nanti ada di prodi komunikasi gitu. Hanya baru dua itu sama kalau jadi juga, tapi nggak tahu nih. Kemarin sih ada infonya mau S2 ada sistem informasi sama informatika, tapi nggak tahu jadi apa enggak. Oh, yang pasti manajemen ada ya Bu ya. Manajemen ada, itu kan emang yang wacana awalnya itu. Berarti nanti aku lanjut MM ya Bu. Ya udah boleh. Biar saya dapat ini lagi Bu, pemegang NIM pertama lagi. Oh gitu. Magister. Kan S1 saya ya Bu ya. Iya betul. NIM pertama. Anak didik Bu Pustika. Allah, itu kan awal itu buka 2020 ya. Iya Bu. Ya 2020. Itu masih 97 mahasiswa dan terakhir sekarang 20-an ya. Berarti. Seleksi alam. Padahal teman-teman saya itu, angkatan saya itu banyak yang pinter-pinter loh Bu waktu itu. Iya, orang apa namanya? Gak Saya sabaran. ingat itu
Iya, ya. Gini mungkin efek coba-coba kali ya. Iya. Coba dulu ini enak nggak gitu kan. Ternyata mungkin pikirannya kuliah online itu nggak banyak tugas gitu. Nggak Kalau seperti saya, kuliah biasanya. Kalau kalau saya, konvensional kan, kenapa masih bukan? kalau saya untuk program perkuliahan di Unsia itu, saya sangat suka ya Bu ya, karena kebanyakan yang online-online itu pun ya memang kalau di Unsa kita dilatih gitu loh Bu. Jadi banyak tugas pun nah itu melatih kita. Nah contohnya Ibu, saya jadi teringat nih terkait ini tadi contoh publish. Nah Mm-mm. sebelum sebelum waktu semester berapa ya? Semester 2 kami udah diajarkan juga sama Pak Joko terkait ini publish ini. Jadi saya jadi teringat, wah dulu pernah diajarin begini, sekarang butuh ini dan diingatkan di apa di Kayak di reminder lagi reminding lagi ya. bisa gitu. Jadi benar sih bikin jurnal dulu pernah diajarkan. Bahkan pernah saya berprasangka gini Bu, wah ini kuliah S1 tapi rasanya kayak S2 ya bikin tesis gitu-gitu. Tapi saya ambil hikmatnya. Nah, ternyata, nah ini sekarang dibutuhkan ya Bu ya. Kita udah nggak skripsi Iya, lagi gitu. karena skripsi sendiri kan memang dia bentuknya penelitian kan ya. Ya, Tapi nggak wajib publish gitu kan. Nah iya, sekarang karena kita berbasis output, berarti harus ada outputnya, nggak cuma skripsi gitu kan. Hanya di apa dilihat nanti di perpus, tapi kita karena wajib output harus ada publikasi gitu. Jadi semakin lama kan pendidikan semakin meningkat. Nah iya. ini salah satu bentuknya. Keren Itu. sih Unsia Bu. Semoga semakin maju, alumninya tambah banyak. Amin. Nah ini kan sebagian apa mahasiswa kita kan semua rata-rata sudah bekerja ya. Iya. Nah ini yang apa namanya mungkin tantangan buat Unsia sama buat mahasiswa sendiri dari Iya. segi manajemen waktunya itu loh. Tapi dari sisi mahasiswanya, saya merasa selain eh, waktunya sangat fleksibel, saya bisa akses kemana aja, dan dari kampus pun tidak membiarkan ya udah ini saya udah kasih materi ya belajar sendiri enggak, tapi tetap di nggak ada bedanya kayak berasa kuliah offline Bu. Iya kan tetap ada sesi sikon kan. Jadi mahasiswa Enak. walaupun misalnya belajar sendiri ada yang nggak kita ngerti. Nanti ada bantuan dari dosen gitu kan sikon dijelaskan di situ. Jadi maunya saya tuh rekan-rekan sudah baca gitu kan materi di share hari Rabu gitu kan Rabu pagi itu langsung aja misalkan ada waktu baca gitu misalkan nanti ada jadwal sesi sikon baik itu siang sore atau malam kan bisa ditanyakan gitu kan Iya. jadi kayak kita memang kan fokusnya student center learning artinya sih mahasiswa itu harus sudah baca materinya jika ada yang tidak mengerti tanya gitu sistemnya seperti itu. Jadi kayak kalau saya di apa offline juga seperti itu. Jadi saya share nih materi ke mahasiswa gitu kan. Salah satu ketua kelas. Begitu saya kuliah di kelas, saya tinggal tanya mahasiswanya yang nggak ngerti di bagian mana gitu. Seperti itu sih Iya Mas Bu. Berkat. Jadi kan bedanya ya sama gitu. Cuman beda kita di kelas sama online. Gitu. Iya, Kayak gitu sih. keren. Mas Berkat bentar lagi nih. Lulus semangat Mas Berkat. Iya, Bu amin Bu. Sari juga. Mas Felix juga semangat. Oke. By the way, Ibu, ini kok Hmm. Pak Toro udah nggak ini ya? Kenapa ganti dosen riset keuangan digital? Jadi siapa Pak Wahyu? Wahyu, udah nggak di Unsya lagi ya, Bu? Sudah tidak di Unsia karena dia kena apa eh, masalah itu loh apa Oh, yang kemarin eh, melanggar penyalah kode etik apa ya, Bu? melanggar kode etik ya. Oh, alah. Ya, soalnya minggu kemarin video conference terakhir. Jadi beliau masih
ngebahas itu, tapi aku diem aja gitu kan, berarti ya aku diem aja. Aduh, katanya kenapa mesti lapor-lapor ke dosen lain, kenapa nggak langsung ke saya? Dan padahal waktu pertama itu saya juga udah tanya beliau, tapi yang namanya juga TA saya pakai buat pemenuhan itu ya Bu, ya wajar dong aku nanya ibu saya gitu kan, Bu Pustika. Ya, nggak apa-apa kok. Itu apa namanya? eh Walah. kan dosen itu tidak diwajibkan untuk seperti itu kan. Ya, Ya, kalau dia menyalahi ya itu menjadi apa namanya suatu masalah nanti kita apa namanya kita sidangkan ya harus terima gitu. Kan dia sudah tahu tuh fungsinya apa aja gitu sebagai seorang dosen. Kenapa aku pikir dilanggar malah gitu. awalnya waktu nyuruh tugas begitu udah koordinasi ke ini Bu, Kaprodi gitu. Dia bilang seperti itu. Enggak dibilang seperti itu, tapi aku merasa oh ini pasti udah konfirmasi ke Oh, Kaprodi gitu. enggak sih, makanya Ternyata ini apa enggak. namanya? Makanya Pak Wahyu ngasih tahu wah ini ke arahan kami tidak seperti itu loh Mas Berkat. Oh, dari situ saya oh gitu. Berarti ini dibuat-buat nih sama Bapak ini. Nakal Ya, ini Bapak ini. ya, kan dia kena itu. Walah, Ya ya sudah lah itu jalan yang dia ambil gitu ya udah gitu dia harus terima konsekuensinya. iya. Itu masih dekat. Baik Jadi gak usah Ibu. dipikirin lah soal itu. Ibu, Oke, Ibu tinggal di mana sih? Maaf Bu. saya di Bekasi saya mah. Di Bekasi. Berarti pulang pergi ke ini ke Unsya. Iya, dari Bekasi ke Jakarta Selatan. Oh, ya Bu. Ya mudah-mudahan ya nanti apa Bu ketemu ya Bu. Insya Allah, kalau Mas berkat ke Ketemu. kampus, Insya Allah ketemu. Tinggal kabarin aja. Itu Iya, yang Mas berkat ya. baik Ibu. Sehat-sehat ya Bu. Sama-sama sehat-sehat semuanya. Rekan-rekan juga harus selalu sehat. Apalagi COVID lagi naik ya. Iya Bu, ini lagi pilek bindeng. Iya. Sama kemarin saya sempat kena pilek flu sih, tapi bukan Kayak COVID. kita udah di ini ya Bu ya. Eh, apa namanya itu? Disuntik apa? Vaksin, sudah divaksin. Vaksin, iya sudah. Sudah divaksin, gimana ya nggak tahu lah ini. Varian terbaru katanya. Ya kalau sebetulnya kan kesehatan manusia yang saya tahu itu dari penelitian kan dari pikiran kita ya, nggak boleh cemas gitu kan, nggak boleh khawatir, nggak boleh stres gitu kan, semua dari pikiran kita. Jadi badan kita juga tetap sehat gitu kan. Nah kalau Benar, kitanya cemas, ditakut-takutin terus dengan ada varian COVID baru, gimana kita nggak cemas gitu. Nah cemas itu yang bikin kita jadi nggak enak badan. benar. Daya tahan tubuh jadi menurun. Hmm, Aduh, itulah cemas. Oh kejadian belum turun, udah tanggal berapa? pikirin Anak-anak cicilan kayak lagi. gitu. Iya, sudah diteleponin, sudah diingatkan cicilan. Nah itulah yang bikin kita badan merasa nggak enak. Oke lah kalau gitu ini jadi ngalor ngidul nih kita ceritanya. Terima kasih ya Bu atas waktu sharingnya dan arahan. Sama-sama terima kasih kembali.